kedatangan tamu, teman kita juga, dan saya baru kenal. Hari ini namanya ada Mas Bayu di sini. Selamat datang Mas Bayu. Ya, selamat datang Mas Iya. Yandro. Makasih udah diundang. Ya Mas Bayu, saya mau tanya, sebelumnya Mas Bayu ini backgroundnya apa ya? Saya guru musik, Mas, Mm-mm. ya. Jadi memang kegiatannya semuanya tentang belajar tentang gelombang. Oke. Kalau di fisika seperti itu ya. Ah, Bagaimana bergetar, bagaimana bergelombang, gitu. Bagaimana menstimulasi mhm, gitar, piano, mhm, dan alat musik lainnya. Karena memang mhm. tuntutan guru musik sekarang di sekolah-sekolah internasional, kita harus belajar Mhm. semua alat musik termasuk yang tradisional juga. Oke, jadi alat musik yang dikuasain apa aja tuh? Semua harus Semua bisa. ya? Oh, jadi Termasuk harpa. mengajar semua ya? Harpa juga. Harpa juga harus bisa. Alat petik ya, gitu. Oke. Memang kalau di Jawa Barat dan di Jawa Tengah ada beberapa alat musik yang seperti harpa gitu ya. Mhm, mhm. Kolin, apa namanya? Lupa saya namanya apa itu. Iya, iya, iya. Alat musik petik lah gitu ya bisa dibilang. Mhm, mhm. Oke. Jadi, Tapi kita di sini bukan mau bicara soal musik nih, Mas. iya, Aku pernah dengar nih, tadi sedikit cerita sebelum kamera on, iya. katanya Mas Rio mau sharing nih pengalaman yang unik nih. Bisa diceritain tuh, Mas, kejadiannya awalnya bagaimana? Sambil ngerokok, mau nggak, Mas? Boleh. Hmm. Memang tahun 1987 ya, waktu itu umur saya belasan tahun ya. Saya kurang begitu tahu persis, cuman memang saya melihat sendiri gitu ya dengan mata dan kepala sendiri dan tiga orang teman saya yang sudah almarhum, sebuah benda yang nggak dikenal gitu dan ada di tahun itu tahun 87 gitu ya, terbang di atas gitu ya, bukan drone, bukan helikopter, bukan pesawat, bukan jetpack, bukan remote control. Jadi benda itu memang dikendalikan gitu ya, ada di dalamnya ada orang yang mengendalikannya, ada supirnya lah gitu ya. Mhm. Cuman dia berputar, bentuknya seperti piring terbalik. Oke, Orang mengenalnya UFO ya, Mas ya. oke. Unflying object ya. Nah, di situ ceritanya subuh, habis sholat subuh saya ya, sama-sama teman di bulan puasa memang kebetulan. Nah, setelah sholat subuh, kita biasa main petasan, Mas. Itu kan lempar-lempar petasan, perang-perangan ya, Berarti umur 87 sekitar berapa tahun tuh, Mas, umurnya? belasan gitu, Mas. 12 Iya. tahun gitu ya? Gini. Mungkin 12-an sampai 13 SMP, kalau Iya, nggak iya. salah ya. Ya, SMP. Nah, itu benda itu dan UFO itu ya, kita bilang aja UFO ya, Mas ya. UFO itu dari jauh saya lihat dan kita samperin, Mas, berempat tuh. Hmm. Jalan kaki? Jalan kaki, kita sambil berlari penasaran itu apa ya? Wah, itu Oh. apa ya? Karena memang di tahun itu banyak sekali bintang yang bergerak ya. Banyak bintang yang Hmm. move gitu kan dari satu tempat ke tempat lain gitu. Terus hilang kayak gitu. Tapi ini jaraknya hanya beberapa meter dari darat ya, bumi gitu. Hmm. Jarak pandang sekitar? 120 meter kurang lebih. Oke. Jadi kelihatan tuh ada awaknya ya? Ada awaknya. Nah, Oh, cuman saya bingung dia berputar, Mas, oke. Ada tanpa suara atau gimana? tanpa suara. Dia seperti terbang di atas angin gitu ya, Mas ya. Tanpa suara, smooth sekali ya, tapi cepat ya. Itu di Jakarta itu ya? Di Bintaro Oh, khususnya di sini. oke. Bintaro. Bintaro. Disebutnya Wow. di sini Jombang ya mungkin ya. Ya, ya. Jadi dia ada di atas persis yang kalau sekarang Bintaro Permata. Itu Oke. Perigi baru, Perigi lama di situ. Dia saya samperin dia, dia merasa tahu kalau ada orang, ada objek yang mau menyamperin dia gitu agak menjauh, tapi dia masuk ke sawah. Hmm. Sampai dia menjauh berputar seperti mencari satu landasan ya gitu ya. Hmm, Itu hmm. kan Starship ya, suatu orang angkasa. Dan saya lihat gimana caranya nih orang ini ya mengendalikannya karena dia berputar nih Ya. gitu. Kalau yang kita kenal pesawat teknologi manusia ya mereka hanya bisa terbang ke atas dengan satu arah gitu ya Dan bersuara ya? dan bersuara kencang. Oke. Ini Ini tanpa suara, tanpa suara dan mulus banget gitu ya? smooth sekali. Smooth sekali. Begitu mendarat di persawahan Mas ya, terus udah hilang begitu aja Oke. gitu. Siangnya saya lihat Pada umur 12 tahun itu Mas sudah tahu itu namanya UFO atau apa yang sudah sudah tahu tahu ya? Jadi sudah pernah ada referensi sebelumnya mengenai benda terbang atau apa? ada di Ada ya? film ya Oh, di film-film. Oke. dan sifatnya fiksi. Saya ya namanya fiksi kita juga kan nggak ini Mas ya
Mhm. Nggak percaya bahwa itu sampai kita melihat langsung bendanya gitu. Oke. Begitu saya lihat langsung bendanya, wah ternyata bener ada dan Mhm. disaksikan teman saya yang sudah nggak ada, ya sudah meninggal. Kalau kita mundur ke belakang sebelum penampakan pertama kali dengan benda terbang itu, yang kita bilang UFO itu, apakah ada mimpi atau ada sebelumnya ada kejadian sebelumnya atau memang unplanned gitu, tiba-tiba ketemu aja pada saat itu? Ketemu aja langsung. Ketemu ya? Biasanya saya suka melihat bola api. Oh, Dulu kan di sini masih banyak jawara ya, masih oke. banyak orang yang apa Ngelmu lah. ilmu lah Iya, gitu. iya, iya. Orang bilang itu bola api kiriman yang santet mas ya. Karena memang bola apinya itu membara, terus saya lihat ya pelan jalannya gitu mas ya. Tapi ini enggak, ini UFO mas. Karena bentuknya seperti piring terbalik gitu ya. Ah, betul. Dan ada LED-nya gitu, yang Mas tadi bilang kayak semacam LED atau Ya, ada lampunya muter gitu ya. ada lampunya. Setelah didekati 20 meter, 40 meter lah mas ya. Itu memang benda ini besar sebesar mobil mas. Kurang lebih mobil yang besar itu mas ya. Kayak Carnival, Serena ya. Oke. Sebesar itu. Dan apa namanya, saya melihat banyak kepala di dalam UFO itu, ada bayangan awaknya gitu. Hmm. Banyak. Human atau bentuknya nggak begitu kelihatan, mungkin jarak pandang 120 meter itu Hmm, kelihatan kepala tapi kita nggak jelas mukanya seperti apa gitu ya. nggak jelas, tapi bukan manusia yang Oh, ada di bumi ini, Mas. Gitu. Pastinya seperti itu. oke. Saya hanya melihat bayangan, bentuknya bukan manusia ya. Gitu. Hmm. Mereka hanya di pesawat dan tiba-tiba menghilang begitu aja ya. Menghilang, menghilang. Terus yang dilakukan keesokannya apa tuh Mas? Setelah melihat itu empat orang itu, kalian ngapain tuh? Saya coba sendiri ke sana Ah, melihat. Penasaran gitu kan ya. Anak-anak nggak begitu penasaran ya. Teman-teman saya yang udah nggak ada ini nggak begitu penasaran. Itu apa, dari mana asalnya, dan itu mendaratnya gimana gitu. Ternyata siangnya itu di hari yang sama ya. Saya ngeliat ke sana nggak ada bekas-bekas crop circle atau apa itu nggak ada hmm. sama sekali. Dan menurut saya sekarang ya, pada saat saya sekarang ini melihat itu mungkin portal waktunya dia yang berada di dimensi lain dan masuk ke dimensi yang berikutnya gitu. Mungkin seperti itu mas. Oh, jadi Mas ngelihat lagi nih ceritanya. Enggak Di sih, nggak melihat. Cuman kalau sekarang yang saya asumsikan gitu mas ya, di hmm. umur yang sekarang ini gitu. Hmm. Karena dulu pernah ada ceritanya Hamengkubuwono yang kesekian itu Ya. dia sholat zuhur ya di Indonesia, asarnya Hmm. di Arab. Dan itu banyak Oh saksinya ya. mas ya. Possibly mungkin portal dimensi seperti itu ya. Mungkin portal dimensi, mas ya. Teman saya bilang tuh jin kali, Hmm. kayak begitu. Entitas yang bukan human ya, maka. Bukan, bukan entitasnya. Tadi Mas bilang tahun 2024 sekarang ini ngelihat lagi. Tuh. Saya ngeliat lagi 2024 akhirnya mas ya. Heeh. Di bulan April kemarin awal, April tuh sebelum kita puasa kapan ya? Habis pas puasa. puasa Oh, mas, pas puasa. pas masih puasa. Hmm. Iya, 2 minggu yang lalu mas. Jadi saya melihat dengan bentuk yang berbeda dan kecepatan sih sama mas. Di tempat yang sama. Di tempat yang berbeda. Nah, jadi gini mas, ini Villa Bintaro, Hmm. ini tempat lokasinya mas ya. Ini gerhana lah bisa dibilangnya. Ini tengahnya permata nih mas, permata Bintaro. Hmm. Nah, UFO itu ada dari permata sini mas. Nah, saya melihat sekarang di tempat sisi yang di sininya. Gitu. Hmm. UFO-nya ada di sini sama, hampir sama, nggak beda jauh. Cuman dia Oke. berada di dekat perbatasan Lengkong Gudang dan Perigi itu BSD masuknya mas ya. Oke. Sama, siangnya saya lihat juga memang nggak ada Nggak ada apa-apa ya. bekas sama sekali. Oke, Mas, menarik sih cerita pengalamannya, dan itu Ya, pengalaman melihat benda itu terjadi di seluruh dunia kalau kita tahu datanya ada, dan beberapa juga kemarin US government itu di parlemennya juga udah mengakui bahwa alien itu ada, kemudian beritanya sekarang meredup lagi lah gitu. Jadi memang ada. Ya, some people juga ada komunitasnya di Indonesia nya, Beta UFO kalau tahu. oh Ada ada ya. Beta UFO. Itu udah lama komunitas. Mereka biasanya kalau orang-orang yang melihat punya pengalaman itu, mereka sharing tuh pengalamannya di Beta UFO itu. Kebetulan saya udah nggak terlalu aktif ngikutin, tapi ada itu. Itu komunitas komunitas tua juga di pengamat UFO di Indonesia, dan banyak pengalaman-pengalaman yang termasuk Gilang Ramadan tuh pernah melihat juga, tapi di luar ya. Iya, Makanya unik nih orang-orang seperti Mas ini. iya. Terus punya hobi apa Mas Kat? Tadi kalau nggak salah pernah cerita pernah eksplorasi atau eksperimen ke situs-situs kuno purbakala megalitikum gitu. Itu ketertarikan atau gimana itu?
Iya, saya memang suka naik gunung gitu awalnya, Mas, ya. Oh, oke. Beberapa gunung memang ada, apa ya, ada tempat petilasan ya, orang kenapa sih orang zaman dulu, saya kan kepingin tahu leluhur kita seperti apa gitu Bang, Oke. secanggih apa peradaban mereka gitu, sampai saya lihat batu-batu yang ada di beberapa gunung itu bukan batu biasa Mas ya. Artinya kita tidak tidak mau, membatasi pikiran kita Hmm, sampai, ya udah batu itu ya batu aja gitu ya, iya, iya. nggak seperti itu, pasti ada maksudnya gitu ya. Ada reliefnya itu ya, biasa di batu itu ya. Ada bahasa-bahasa Sanskerta atau Iya, iya. yang lebih kuno lagi daripada itu, gitu. Memang saya lihat batu-batu itu dibuat, Mas, oleh Hmm, manusia beberapa, iya, iya. dan orang hanya tahu, di Indonesia itu bangga dengan, wah peninggalan sejarahnya gini gini gini, tapi tidak mau Hmm, mendalami gitu, Mas. hmm, hmm, Artinya kita juga diberikan pikiran sama Tuhan gitu ya, sama Allah, hmm. untuk kita bisa berpikir terus, ini apa, Iya, gitu, maksud dan tujuannya. Nggak mungkin hanya cuman ditulis sebagai ini adalah tanda atau apa-apa-apa. oke. Begitu, Mas, ya. Baik, baik. Saya senang sekali. Nah, saya coba menghubungkan ya, antara itu semua gitu, Mas. Bagaimana Hmm, hmm. peradaban, bagaimana, eee, mungkin, apa namanya, makhluk asing dari dimensi lain gitu, Mas, ya. Iya, teorinya kan banyak. Ada yang dari dimensi kita, ada yang dari planet lain gitu. Tapi mereka melalui portal lah, atau Stargate. Kalau tahu film Stargate itu kan ada, mereka bisa melalui teknologi warp itu yang bisa melebihi kecepatan cahaya lah. Iya iya. Banyak cerita-cerita tuh, versi-versi teori-teori konspirasi pun ada seperti itu, bahwa ada yang bilang mereka uh, dulu pernah membantu peradaban manusia sebelum, hingga sampai sekarang maju itu dibantu juga. Jadi cerita-cerita seperti itu banyak sekali. Termasuk ada kejadian-kejadian di beberapa situs tuh memang ada yang sama, yang dia ada di Indonesia dan di negara lain sama bentuk bangunan piramidnya segala macam sama. Nah, itu piramid itu, Mas, ya. Hmm, hmm. Gunung Padang berarti tertarik juga ya, Gunung Padang. Gunung Padang saya belum sempat ke sana, Mas. Oh iya. Heeh, tapi kalau yang di Ungaran saya pernah, yang Hmm, di Sukuh saya pernah, lihat ke hmm, sana juga. Memang kalau saya lihat, di sana candinya sama dengan yang di suku Maya, suku Aztec itu, Mas, ya. oke. Yang ada di Amerika Latin ya kalau nggak salah ya. Waktu bro ngelihat releasing Iya. itu ngelihat apa, kayak mungkin kelihatan dapat insight sesuatu bahwa pada zaman dulu kok ada gambar-gambar yang menurut Mas tuh pada zaman itu aneh, nih gambar di relief itu. Iya, Mas, Iya, banyak sekali hal-hal yang iya. aneh di situ ya. Jadi kayak kok, ada orang-orang kita gitu, Mas, ya, nggak begitu banyak ya orang-orang mungkin orang-orang Jawa yang ada di Karanganyar itu dulu Hmm, leluhur gitu ya. Mereka, bertemu dengan orang-orang dari suku lain, dari bangsa lain. Apakah dulu benua kita memang menyatu dengan lempengan-lempengannya, gitu. Apakah memang dulu pernah ada bencana alam atau asteroid jatuh gitu ya, kita nggak tahu seperti apa. Cuman memang banyak ditemukan juga benda-benda yang nggak ada di bumi Mas kita, di luar angkasa, iya, iya. jatuh gitu. Nah di sini saya cuma pengen cerita, eee, bahwa UFO itu benar-benar ada gitu Mas ya, bahwa mereka juga terhubung ya. Cuman memang teknologinya belum bisa ditiru tuh sama manusia Mas. Iya, betul. Pertanyaannya, apakah yang bisa membuat UFO itu terbang itu Mas ya? Berbeda dengan, teknologi manusia ya, Hmm, pesawat, hmm, helikopter, hmm. dan sebagainya. Mereka menimbulkan suatu bunyi, ya, ada suatu gaya kinetik, ada suaranya yang gemuruhnya gitu Mas ya. Ini kan enggak gitu. Kalau Mas sendiri pernah melihat, mungkin lagi sedang bermimpi apa setelah kejadian ini, kan 2 kali penglihatan, Ya, titik koordinatnya kalau bisa dibilang berdekatan gitu.